Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Taib, anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab pertama di semester kedua, yaitu tentang hak uluhiyah Allah, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita belajar tentang syafaat. Anak-anak yang Bapak cintai, apa itu syafaat? Syafaat artinya permohonan kebaikan atau pertolongan untuk orang lain. Artinya seseorang memohon kepada Allah agar orang lain diberikan kebaikan oleh Allah. Anak-anak yang Bapak cintai, dalam pelajaran kita yang dimaksud dengan syafaat adalah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain atas izin Allah. Makanya anak-anak Bapak, ada dua syarat yang harus dipenuhi di dalam masalah syafaat. Yang pertama, harus mendapat izin dari Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, maka syafaat itu tidak akan didapatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, Allah ridho terhadap orang yang diberikan syafaat. Walaupun kita berkeinginan memberikan syafaat pada orang lain, kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan bisa. Anak-anak yang Bapak cintai, syafaat terbagi dua. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat umum. Apa saja syafaat khusus itu? Yang pertama adalah syafaat al-uzmah. Ini adalah syafaat yang paling agung, syafaat yang paling besar, yang dikenal dengan al-maqamul mahmud. Kapan ini? Nanti di padang mahsyar, ketika orang berada di dalam ketakutan, maka pada waktu itu manusia akan mencari orang-orang yang bisa memberikan pertolongan. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan nanti manusia akan mendatangi Nabi Adam meminta pertolongan. Nabi Adam tidak bisa. Nabi Adam menyuruh kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh juga mengatakan tidak bisa. Kemudian Nabi Nuh menyuruh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga mengatakan tidak bisa. Nabi Ibrahim menyuruh kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan tidak bisa. Nabi Musa menyuruh kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan tidak bisa. Nabi Isa menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itulah Nabi SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umat manusia pada waktu itu. Kemudian yang kedua, syafaat Rasulullah kepada penghuni surga untuk masuk ke dalam surga. Jadi walaupun nanti seseorang sudah dia akan masuk ke dalam surga, belum tentu dia akan mudah masuk ke dalam surga kalau seandainya tidak ada syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi dia tertunda dulu, tertahan di pintu surga. Kemudian yang ketiga, syafaat Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib untuk meringankan azab yang menimpanya di neraka. Jadi Abu Thalib kita sudah tahu beliau mati dalam keadaan kafir. Makanya Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Tetapi syafaat Nabi tidak membuat Abu Thalib masuk surga, tetapi hanya sekedar meringankan azab beliau saja di neraka. Anak-anak yang Bapak cintai, kemudian kita masuki
Syafaat yang kedua namanya syafaat umum. Yang pertama tadi syafaat khusus, sekarang yang kedua syafaat umum. Apa saja yang syafaat umum itu? Yang pertama, syafaat kepada orang-orang beriman yang berhak masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Nah, jadi nanti akan ada orang yang masuk neraka tetapi masih ada keimanan dalam hatinya. Maka nanti orang seperti ini sudah sekian lama dalam neraka, dicuci, dibersihkan dalam neraka, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang kedua, syafaat kepada orang-orang yang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Hampir sama dengan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi penduduk surga untuk meninggikan derajat mereka dan menambahkan keutamaan mereka. Jadi nanti ada penduduk surga yang Allah tinggikan derajatnya, ya. Allah berikan kepadanya kelebihan dibandingkan dengan penduduk surga yang lainnya. Ini tentunya dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran kita tentang syafaat. Sebagai kesimpulan, Bapak ulangi, syafaat adalah permohonan kebaikan atau pertolongan kepada orang lain dengan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah izin dari Allah. Yang kedua, Allah ridho kepada yang diberikan syafaat. Syafaat itu terbagi dua tadi. Ada syafaat khusus, yaitu syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan syafaatul al-uzma. Kemudian yang kedua, syafaat Rasulullah kepada penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, syafaat Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib untuk meringankan azabnya di neraka. Kemudian ada lagi namanya syafaat umum, syafaat secara umum. Yang pertama tadi contohnya, syafaat kepada orang beriman yang berhak masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Yang kedua, syafaat kepada orang-orang yang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka karena juga dosa-dosa mereka. Kemudian yang ketiga, syafaat bagi penduduk surga untuk meninggikan derajat mereka dan menambahkan keutamaan mereka. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan memperoleh syafaatnya nanti di hari kiamat. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.